Kenapa Al-Quran tidak diturunkan kepada orang selain Muhammad? Kalangan Bani Israel banyak yang merasa dengki dan cemburu kepada Muhammad karena Al-Quran diturunkan Allah kepada lelaki Ummi di Makkah itu. Rasa dengki tersebut telah menghalangi kebanyakan mereka untuk mematuhi hukum Allah atau menyatakan diri menganut Islam. Mereka sangat mengharapkan agar kitab Al-Quran diturunkan kepada lelaki Bani Israel sendiri dengan alasan merekalah bangsa manusia yang lebih banyak dikaruniai Allah. Bangsa merekalah yang melahirkan beberapa orang nabi dulunya. Tetapi kehendak Allah ternyata lain. Dengan diturunkan Al-Quran kepada Muhammad, mereka diuji untuk memisahkan perasaan hati dan pemikiran akal, sedangkan manusia lain digugah untuk mempertimbangkan secara wajar. Namun kalau Bani Israel itu jujur dan mengikuti kebenaran dalam sikapnya beragama, maka sudah pasti mereka akan membenarkan Muhammad dan mengikuti hukum Allah yang terkandung di dalam Al-Quran. Sebabnya ialah bahwa dalam The Bible yang mereka imani sebagai Taurat dan Injil tercantum juga perintah bagi mereka agar mematuhi Al-Quran. Hal ini tercantum dalam Old Testament, Deuteronomy atau Kitab Ulangan 18 ayat 18 dan 19. Keterangan Bible di atas adalah catatan dari firman Allah kepada Musa yang dihafal Uzair, berupa pernyataan bahwa kemudiannya Allah akan mengutus seorang Rasul untuk seluruh manusia, termasuk Bani Israel semuanya. Rasul itu akan menyampaikan kitab suci yang semua ayatnya adalah firman Allah. Siapa saja yang tak mau mengikuti ajaran kitab suci itu akan dituntut dan dibalas dengan siksaan besar. Rasul itu dilahirkan di antara saudara Bani Israel, yaitu keturunan Israel, yaitu keturunan Ismail yang jadi saudara Bani Israel. Bahwa dulunya Ibrahim mempunyai dua orang istri, yaitu Hajar dan Sarah, sebagai tertulis dalam The Bible. Melalui Hajar, Ibrahim mendapat anak bernama Ismail, yang kemudian berketurunan pada bangsa-bangsa Arab di mana Muhammad dilahirkan sebagai nabi terakhir. Melalui Sarah, Ibrahim memperoleh anak bernama Ishak, yang keturunan pada Israel atau Yakub. Dalam Al-Quran dinyatakan pada surat ketiga ayat 93 dan 19 ayat 58. Yakub beranak 12 orang lelaki yang kemudian menjadi kepala suku bangsa Bani Israel masing-masingnya. Hal ini tercantum dalam Al-Quran dan dalam Bible sendiri. Jadi antara Muhammad dan Bani Israel terdapat persaudaraan darah dalam hubungannya dengan Ibrahim sebagai nenek dan asal-usul. Kini teranglah bahwa yang dimaksud di Deuteronomy 18 ayat 18 tadi adalah Muhammad dengan Al-Quran yang disampaikannya. Memang Al-Quran satu-satunya kitab suci yang seluruh ayatnya terdiri dari firman Allah, dan tiada lagi tokoh yang dimaksud Old Testament kecuali Muhammad yang memiliki persyaratan cukup. Sementara itu dalam New Testament termuat pula keterangan Isa Al-Masih mengenai hal yang sama, tercantum pada St. John surat ke-16 ayat 13. Bersamaan dengan Deuteronomy 18 ayat 18, maka pernyataan St. John juga membuktikan bahwa the Spirit of Truth itu adalah Muhammad sendiri yang menyampaikan Al-Quran yang mengandung firman-firman Allah. Tiada orang lain yang memenuhi persyaratan pernyataan itu kecuali Muhammad. Maka bukanlah Petrus dan Paulus yang tidak pernah menyampaikan firman Allah. Tentang kedua orang ini dapat dilihat pada bagian terakhir pada Bible kitab The Acts. Dari keterangan Old Testament dan New Testament, secara terang dikatakan bahwa Muhammad hanya menyampaikan wahyu Allah untuk dijadikan ajaran dan hukum hidup, bukanlah keterangan atau hadis tentang dirinya, bukan pula sebagai isi Bible yang kebanyakannya keterangan tentang sejarah hidup para nabi. Dalam Al-Quran pada surat ke-7 ayat 157 dan surat ke-61 ayat 6 dinyatakan pula bahwa dalam Taurat dan Injil tercantum nama nabi terakhir yang lahir di Makkah itu. Taurat dan Injil di sini bukanlah yang tersebut dalam The Bible, tetapi Taurat dan Injil yang sesungguhnya. Kini kita jawab, kenapa Al-Quran tidak diturunkan kepada orang selain Muhammad? Muhammad adalah saudara Bani Israel sebagai tercantum dalam Taurat dan sesuai dengan pernyataan Deuteronomy 18 ayat 18. Muhammad dilahirkan dan dibesarkan di sekitar Ka'bah sebagai tempat paling utama di bumi ini. Muhammad dilahirkan di tengah masyarakat jahiliyah
yang hanya mengikuti keserakahan diri dan duniawi, maka adanya Muhammad sebagai nabi waktu itu memperlihatkan kekuasaannya Allah dalam membangkitkan seorang manusia teladan terbaik untuk seluruh bidang kehidupan di semua zaman berikutnya. Sedangkan menurut hukum lingkungan, begitupun menurut adat yang berlaku, pastilah Muhammad akan jadi manusia biasa jahil di zamannya. Muhammad dibesarkan di daratan bumi yang menjadi titik tengah beberapa benua, pusat hubungan dagang, ilmu sejarah, keagamaan seluruh bangsa manusia bumi waktu itu, dan masa depan sejarah daerah paling tua dan terkaya di bumi ini. Muhammad dibesarkan dalam bahasa Arab sebagai bahasa dunia paling tinggi mutu dan gramatikalnya di antara berbagai bahasa lain. Dan dengan bahasa Arab itu Al-Quran diturunkan hingga setiap ayat suci yang terkandung di dalamnya tak mungkin disalahartikan jika diteliti secara seksama, berbeda dari bahasa-bahasa lain yang bisa saja dibelok putar balikkan. Ketika Muhammad telah dewasa, maka kertas mulai beredar di antara manusia dari timur ke barat yang hubungannya waktu itu melalui Makkah sebagai pusat perdagangan. Maka dengan kondisi, situasi, dan syarat-syarat lainnya, praktislah Al-Quran diturunkan kepada Muhammad, bukan kepada orang lain. Untuk semua ini, cukuplah kita kutipkan beberapa maksud ayat suci. Surat ke-41 ayat 2. Al-Quran diturunkan dari Allah, Ar-Rahman, Pengasih, dan yang penyayang. Surat 41 ayat 3. Sebagai kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, Al-Quran berbahasa Arab bagi kaum yang berilmu. Surat 42 ayat 7. Dan seperti itulah kami wahyukan kepada engkau Muhammad, Al-Quran berbahasa Arab, agar engkau peringatkan pada penduduk ibu negeri Makkah dan siapa-siapa yang di sekelilingnya. Engkau peringatkan tentang hari berkumpul yang tidak ada keraguan padanya, segolongan dalam surga dan sebagian dalam tempat